Sumiati alias Dewi Kinong mungkin belum begitu melekat di telinga kita. Namun, wajahnya beberapa kali telah menghiasi beberapa stasiun televisi lewat aktingnya yang sering memerankan tokoh antagonis. Lantas, siapa yang menyangka kalau perjuangan seorang Devi Kinong untuk mencapai posisinya saat ini butuh perjuangan yang tak sedikit. Terlebih pengalaman pahit yang sempat ia alami ketika dirinya menjadi korban KDRT. Semua itu ia jalani demi bisa menghidupi keluarganya, terutama sang buah hati dari suaminya yang sudah lama berpisah. Memulai karirnya sebagai seorang figuran dan penonton bayaran, kisahnya sedikit banyak mengingatkan kita akan sosok Eli Sugigi yang telah mendahulunya sukses dalam dunia entertain. Di balik kisah kehidupannya yang pelik, kini Devi Kinong optimis bisa sukses dan mewujudkan cita-citanya sebagai penyanyi internasional layaknya Anggun C. Sasmi. Lantas, bagaimana kisah perjuangan seorang Devi Kinong? Dan benarkah ada sosok pria bule di balik kesuksesannya itu? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, kita sudah bersama Devi Kinong, ya, seorang artis pendatang baru yang baru mengalami trauma KDRT oleh suami dan ayah kandungnya sendiri. Tapi sebelumnya ini ada artikel dulu yuk. Kita lihat artikelnya. Dari trauma KDRT, Devi Kinong kini fokus berkarir sebagai pesinetron. Oke, kamu trauma KDRT sama siapa? Suami dan ayah? Iya, sebenarnya dulu ayahku itu sering berantem sama mama, terus main tangan. Terus akhirnya kejadian pas aku menikah, aku dapat suami yang seperti itu. Oke, tapi sama ayah kandung kamu, sama ayah kamu tidak mengalami ke KDRT secara langsung? Jujur ya. Iya, diapain emang? Ya biasa sih kalau misalnya anak bandel gitu ya suka masuk kecil disabet gitu kan sama lidi. Dia apa disambel? Disabet. Kalau bahasa kampungnya disabet, kalau bahasa sekarang dipukul. Terus? Iya. Terus sebenarnya saya tuh nikah muda karena tidak mau stres gitu di rumah karena ayah sama mama selalu berantem. Biasanya kalau misalkan ayah sama mama berantem itu persoalannya apa sih? Ya karena ayahku temperamen. Jadi mama salah sedikit itu. Oke, sekarang sama suami, KDRT sama suami. Diapain? Sama dipukul pipi, wajah, area wajah. Kamu melakukan kesalahan kah? Enggak sih, jadi suami itu memang sedikit aja tuh temperamen, bukan sama saya saja tapi sama keluarganya juga. Oke. Tapi mama sebelumnya kamu udah punya anak belum? Udah satu. Oh satu. Hubungannya dengan suami sekarang gimana? Masih? Sama sekali, Dalam karena rumah waktu tangga perceraian dia nggak mau udah diceraikan. Oh, nggak mau diceraikan, Iya. kenapa katanya nggak mau diceraikan? Iya, dia katanya masih cinta, cuman sayanya kan nggak mau dipukul terus kan. Mohon maaf, suami kamu orang Indonesia atau bule? Indonesia, memang Indonesia. Kamu cari bule dapet loh. Hehehe. Ya benar, bule tuh suka cewek-cewek eksotis kayak gini. Oh gitu ya, ya cariin mobil. Cariin deh Kak. Oke, terus akhirnya kamu bercerai sama suami, anak sama kamu. Oke, Iya. sekarang kamu di dunia entertainment, gimana awalnya bisa nyasar nih ke dunia entertainment? Sebenarnya saya sih dari awal sudah umur 19 tahun saya mau ke dunia entertainment. Cuman saya selalu salah kena agensi yang salah. Salahnya ditipu? kenapa? Iya. Gimana tuh? Disuruh bayar Jadi gitu? disuruh bayar, terus nggak dikasih job, terus Disuruh bayar berapa? berapa juta gitu ya. Dijanjinya apa katanya? Ya nanti syuting tapi nggak syuting. Oke, syuting apa dijanjiin film apa? Nggak di. Pokoknya nyetor duit, dikasih duit. Iya, tapi nggak di calling. Nah gitu. ini hati-hati nih pemirsa, zaman sekarang masih marak penipuan-penipuan. Kalau apalagi sekarang banyak ibu-ibu yang pengen anaknya jadi artis. Jangan mau kalau ada orang yang disuruh bayar, nanti dibilang dapat peran, dapat bisa jadi syuting, itu penipuan. Ya, kalau orang Kalau tuh yang mau, benar, yang benar adalah kalau gimana yang stabil. benar ketika kita kerja sama pihak TV atau sama PH, kita yang malah dibayar Iya, tapi benar, ya. Dibayar, kita Bukan dikasih. kita bayar ya. Karena yang namanya TV, yang namanya produser besar, itu lo mau bayar 1 miliar pun kalau lo nggak punya kemampuan nggak akan bisa dibeli. Betul. Nggak bisa dibeli, ya kan? Apalagi cuma disuruh bayarnya berapa? Ya sekitar 3 juta kan. 3 juta, 4 juta, 10 juta, 50 juta pun, 100 juta pun tidak akan bisa membeli peran. Iya betul. Paling-paling bisa, tapi nanti figuran yang lewat-lewat tuh.
Bisa, ya paling figuran lewat-lewat. Oke, nah akhirnya. Sebenarnya karena saya sudah trauma dari KDRT itu, saya akhirnya terjun ke dunia entertainment, tapi setelah saya menjadi guru lukis. Tapi sesuatu yang sangat saya tidak, sampai sekarang masih saya ingat, saya berjuang dari entertainment, dari penonton bayaran kayak gini, terus saya masuk ke dunia figuran, terus saya pernah figuran di film itu, saya tidur di hutan, kiri kanan banjir sampai 3 hari demi untuk beli tas anak saya buat sekolah karena suami nggak pernah ngasih saya uang buat itu. Tas anak saya robek, saya harus cari callingan. Hari pertama nggak ada, hari kedua nggak ada, akhirnya saya harus nginep di hutan Buperta. Oh, Cibubur ya? Iya, 3 hari. Nah sekarang kamu syuting apa jadi? Alhamdulillah saya kemarin ada syuting sinetron di MNC. FTV gitu sinetron lah ya. FTV ya. FTV. Batu. Kamu minta dong sama Trans TV, FTV. Iya, saya juga di Trans TV pernah. Iya, casting. Iya. Kalau casting di sini nggak bayar Mbak, malah Mbaknya yang dibayar banyak loh. Iya. Oke. Bayarannya lebih banyak di sini daripada TV sebelah. Iya. Saya Lo menang-menang di sini lo sekarang. Saya pernah jadi Miss Lebay di Trans TV. Iya. Siapa? Miss Lebay. Yang di Trans nanya TV. siapa? Oke. Dulu waktu kamu, mohon maaf ya, ini kita flashback ya. Iya. Waktu dulu kamu sebagai penonton bayaran itu kamu berapa lama sebagai penonton bayaran dan berapa bayarannya? Gak apa-apa, ini sejarah yang jangan pernah kamu lupakan karena proses hidup itu ketika kita dari bawah dan Kita tiba-tiba bisa menghargai. ke atas kita jadi bisa menghargai Benar titik banget. yang paling rendah. Iya. Iya, saya penonton bayaran dibayar 15.000 pernah. Pernah. Dimas, gue baru tahu lo berarti 15.000. Billy. Enak aja. Pagi-pagi masih happy nggak 15.000? 13.000. Kalau sama aja dong, diskon. Habis itu? Iya, jadi saya tuh tidak bisa makan kalau nggak makan di lokasi karena dikasih nasi kotak. Oh jadi syuting cuma buat bisa makan nasi kotak gitu ya? Daripada nggak makan. Tapi kalau boleh cerita ngomongin masalah penonton bayaran. Kemarin gue sempet Insta story, gue makan di pinggir jalan nasi Padang. Nah, ada mamanya ya saksi ya. Jadi Bang Billy, aku mau beli nasi Padang, ambil Bu, ambil. Ya elah nasi Padang paling 15.000, 20.000. Terus lah emang nggak dibayar penonton bayaran, duitnya ditelep sama Dimas katanya gitu. Dimakan. Dimas, lo makan uang orang lo ya Dimas ya. Lo dosa lo, matinya dikubur tanah lo Dimas. Semua orang mati di kubur tanah Bang Bil. Itu yang minta yang ibu-ibu yang baju merah itu ya? Iya ada 3 orang penonton. Mak bilang aja mak kalau duitnya diambil sama Dimas. Terus akhirnya lo beliin Bil? Beliin apa Bil? Rendangnya diambil juga mak sama Dimas. Beneran. Waduh. Ya. Nah bener ya kabarnya kamu sempat diguna-guna. Ya, jangan dijawab dulu, tetap di pagi-pagi pasti Happy.